Ya, pemirsa, untuk membahas seperti apa kira-kira harapan dari pelaku pasar terhadap susunan Kabinet Jokowi dan juga JK yang kabarnya hari ini akan diumumkan. Saat ini di studio kami telah hadir Kepala Ristek MNC Securities Bapak Edwin Sebayang. Selamat pagi Bapak. Pagi, Pak. Ya, Pak, ini kan rencananya hari ini kemungkinan besar nama-nama menteri kita akan diumumkan oleh Presiden kita yang baru, Presiden Joko Widodo. Kemudian ini ada sejumlah nama yang diplot untuk menjadi menteri. Kalau menurut Bapak dari nama-nama yang diplot untuk menjadi menteri keuangan dan menteri perdagangan, gimana sih Bapak melihat nama-nama itu? Iya, kalau misalnya apa yang kita sudah dapatkan dari beberapa media, sebetulnya sih ada beberapa nama saya melihat itu sebetulnya agak sedikit akan bermasalah nantinya, ya. Karena memang mereka punya masa lalu, ya, historical problem yang nggak begitu bagus, ya. Sehingga itu nanti akan menjadi beban bagi market. Itu catatan pertama saya. Kedua juga kita mesti melihat, ya kan, ada muncul nama baru, ya, tetapi sebetulnya apakah memang nanti dia itu capable, reliable, ya, dan juga nanti apakah mereka market friendly atau tidak. Nah, nama-nama yang berada di market saat ini memang yang sudah teruji, ya, yang dari kabinet sebelumnya adalah seperti nama Pak Darmin, ya kan, Pak Khatib Basri, ya, Pak Agus Marto sebetulnya juga bagus, sebetulnya bisa mengisi nanti di sebagai Menko Ikuin atau mungkin di Kementerian Keuangan, Mbak. Kalau misalnya Menteri Perdagangan sebetulnya yang saya tidak melihat muncul itu adalah nama Bu Marielka Pangestu, ya, yang sebelum saya lihat. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kapabilitas mereka dia sudah cukup bagus betul sih, tapi dengan munculkan ada nama baru yang kita masih melihat itu masih big question apakah nanti dia mampu atau tidak di kementerian tersebut. Nah, kalau untuk Kementerian Industri sebetulnya saya lihat ini ada nama bagus, itu ada Pak Dwi, ya, Dwi Sucipto, itu saya rasa cukup bagus di situ karena memang beliau sudah terbukti mampu membawa sebenarnya Indonesia itu dia bertransformasi dan berekspansi dan berkembang cukup bagus, Mbak. Jadi saya lihat itu nama-nama yang cukup bagus untuk bisa masuk nanti di dalam kabinet tersebut. Jadi sesuai dengan ekspektasi pasar, ya, ya, tapi kalau nama-nama itu tidak masuk, ya, dan malah mungkin dia taruh di kementerian yang salah, menurut saya itu mungkin bisa jadi burden lagi buat market nanti. Pak, ini kan di awal pekan ini ketika ada pelantikan presiden kita yang baru, ini IHSG dan juga rupiah menguat begitu, ya. Kemudian kembali tertekan lagi tampaknya belakangan ini. Bapak melihat ini bagaimana? Iya, jadi karena ini kan sebetulnya hanya berupa seremonial, ya kan, dan ini hanya sifatnya euforia, ya kan. Karena apa? Karena kita lihat sebetulnya beban yang akan ditanggung ke depan itu sangat berat sekali, ya. Bahkan kami di market melihat tahun depan itu akan lebih berat ketimbang tahun ini. Nah, ketika itu diumumkan, saya melihat ya di market pagi-pagi memang sempat plus 72, ya kan. Tetapi setelah itu terjadi profit taking di sesi kedua hanya plus 11 poin, itu menandakan memang market sedang menunggu sebetulnya action apa yang akan diambil oleh presiden baru dan juga susunan menterinya. Seperti itu, Mbak. Jadi mereka memilih untuk melakukan profit taking dulu. Nah, di hari Selasa kemarin market tertekan karena apa? Karena kita melihat sebetulnya nama-nama yang beredar di market tersebut, ya kan, itu tidak ada istilah kalau boleh dikatakan why factornya. Jadi tidak kurang menggerget, kurang kurang begitu bisa meyakinkan pasar. Makanya kemarin terjadi profit taking, Mbak. Seperti itu. Kemudian pengaruh politik nanti kira-kira ke pasar keuangan seperti apa nih, Pak? Ya, kalau kita lihat. Kalau saya rasa besar sekali, Mbak. Karena kalau misalnya kita lihat nama-nama yang beredar, ya kan, yang muncul itu saya lihat itu kita masih big question adalah mengenai kapabilitasnya, kualitasnya, reliabilitas. Seperti contoh misalnya nama Cahyokumolo, Puan Maharani, lalu juga nama Pramono Anung, ya kan, itu big question gitu loh. Nanti bisa pengaruh nggak, bisa bekerja apa nggak di kabinet mendatang. Kalau misalnya kita lihat, ya, kabinet yang mendatang ini sangat berat sekali, Mbak, untuk menghadapi tantangan lebih berat di tahun depan begitu. Jadi apakah itu hanya sekedar politik dagang sapi, ya kan, atau tawar menawar atau titipan seperti itu. Jadi dan itu kedua adalah kita big question. Kan dulu janjinya dari Pak Jokowi bahwa memang tidak ada istilah kuat adalah dari partai politik, semua profesional. Tapi kenyataannya apa? Masuk dari 6 nama tersebut gitu. Nah, itu jadi big question, itu nggak sesuai janji lagi. Nah, itu dipersepsikan oleh pelaku pasar, Mbak, seperti itu. Pak, ini kan pemerintah kalau tidak salah memprediksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 atau 6 hingga 8% ya untuk tahun depan. Nah, ekonom sendiri melihat ini bagaimana dengan nantinya kemungkinan ada sejumlah nama menteri ekonomi kita sebutkan tadi yang mungkin saja memiliki kapabilitas seperti itu. Nanti Bapak melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagaimana ke depannya dengan sejumlah nama yang mungkin saja menjadi menteri di kabinet nanti? Iya, jadi kalau tahun depan ini kita perkirakan, pemerintah mengatakan 5,8. Tapi kami memperkirakan itu sekitar 5,3 sampai 5,5. Kenapa demikian? Karena begini, kalau kita lihat dari global dulu, Mbak, ya kan,
bahwa sekarang ini hanya satu mesin ekonomi yang berjalan, yaitu Amerika. Kita lihat Uni Eropa, Jepang, Brasil, China itu akan mengalami kontraksi ekonomi atau perlambatan. Ya, itu pertama. Lalu kedua juga kita lihat ada tapering off ya, sehingga nanti boleh dikatakan akan terjadi agresivitas kenaikan bunga, sehingga nanti likuiditas itu akan turun ya. Lalu juga nanti kita lihat komunitas sedang mengalami penurunan, lalu masalah juga globalisasi mengalami perlambatan, dan juga masalah geopolitik. Itu baru dari sisi eksternal, Mbak. Nah, kalau kita lihat dari dalam negeri sendiri, ya kan, itu akan sekarang sedang terjadi namanya twin deficit paradox ya, artinya dari defisit di current account deficit dan budget deficit. Ya, itu pertama, Mbak. Kedua yang perlu dihadapi juga nanti adalah masalah mengenai kenaikan BBM, karena memang kita punya anggaran lain itu defisit sekali. Nah, kalau misalnya terjadi kenaikan BBM tersebut, ya untuk short term itu pasti akan memukul pertumbuhan ekonomi. Which is kalau memang dinaikkan nanti di bulan November ya, pertumbuhan ekonomi mungkin di tahun ini tidak lebih dari 5%. Artinya apa? Kita harus menyesuaikan lagi target daripada indeks, target pada rupiah itu pertama. Kedua juga nanti pasti akan terjadi overshooting masalah inflasi, ya kan? Nah, itu hal-hal yang dihadapi. Belum lagi masalah-masalah yang sudah sering muncul lagi, masalah infrastruktur, logistik, lalu masalah ketimpangan ya, masalah kemiskinan ya, masalah ketenagakerjaan, itu masalah-masalah yang muncul. Tapi yang dua yang di depan mata itu adalah masalah mengenai budget defisit tersebut ya kan, dan current account deficit beserta dengan inflasi dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Untuk short term itu pasti akan sangat berdampak sekali, Mbak. Seperti itu, makanya tahun depan saya memperkirakan kalau itu terjadi, pertumbuhan ekonomi tidak lebih mungkin dari 5,5. Itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Nah, problem ketiga yang akan muncul adalah ketika pemerintah SBY dulu muncul, itu LDR, loan to deposit ratio, masih sekitar 45%. Sekarang LDR rata-rata itu loan to deposit ratio sekitar 92%, ya kan, di tengah perlambatan atau likuiditas yang sangat ketat sekali. Nah, bagaimana bisa nanti kita didorong, ekonomi didorong dengan LDR sudah tinggi tersebut. Malahan kalau kita lihat sekarang di market itu ya, terjadi perebutan dana antara pemerintah ya kan dengan swasta untuk masalah dana tersebut. Nah, itu jadi big question juga bagi kita pelaku pasar. Makanya kita lihat kalaupun nanti diumumkan nama-nama yang memang sudah sesuai ekspektasi, itu paling terjadi euforia mungkin sekitar 1-2 hari ya kan. Setelah itu market akan rasional, akan logis melihat ini ada persoalan besar di depan yang perlu kita hadapi, Mbak, seperti itu. Oke, Pak, kemudian kira-kira ini apa sih dari sejumlah masalah tadi sudah Bapak paparkan, ada lagi tidak masalah-masalah prioritas yang nanti harus diselesaikan dalam kabinet selanjutnya? Iya, kalau menurut saya sih mungkin yang jadi persoalan lagi adalah yang tadi saya katakan, ya kan, tahun depan, ya kan, itu terjadi likuiditas kering di global market, ya kan, dan juga terjadi penurunan harga komoditas. Nah, padahal kita tahu 70% daripada APBN kita dari ekspor kan ya. Nah, itu jadi persoalan bagaimana nanti untuk mengcope tersebut. Itu mungkin yang big question juga di tengah, yaitu tadi perlambatan ekonomi di beberapa negara tersebut ya kan, pahlawan mereka sebagai importer dari barang-barang komoditas kita ya kan, dan likuiditas kita kering. Nah, seperti itu, Mbak. Pak, dari sejumlah nama-nama itu tadi ya sudah kita sebutkan bersama-sama di awal, siapa sih sebetulnya sosok yang diinginkan oleh pasar sebagai Menteri Keuangan? Kalau saya melihat itu ada antara dua ya, kalau bisa ya, kalau memang market mengharap itu Pak Agus Marto, ya memang sudah terbukti dia akan teruji karena memang dia punya pengalaman juga di moneter dan juga di fiskal ya. Kedua juga Pak Khatib Basri, itu mungkin yang kita harapkan. Untuk Menko Equin saya mengharapkan sebetulnya adalah Pak Darmin Nasution, seperti itu, Mbak. Pak, ini kan ada rencana juga dari pemerintah, tadi kita sudah sempat singgung sedikit masalah kenaikan BBM. Ya. Ini nanti kira-kira ini menyebabkan adanya inflasi semakin tinggi ya Pak ya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi kalaupun nanti BBM harus dinaikkan, itu bagaimana? Iya, kalau menurut saya sih mungkin kan ini kan sifatnya yang perlu diperhatikan adalah masyarakat miskin dan near miskin sebetulnya kan, pure dan near poor. Nah, itu yang perlu kita perlu kita antisipasi dulu ya. Saya rasa sih mungkin bisa dikasih jaring pengaman dulu, Mbak, untuk kelompok-kelompok tersebut, karena mungkin secara teoritis gampang ya menaikkan Rp3.000 ya kan, seperti membalikan tangan. Tetapi kalau dalam realitas itu sangat kompleks sekali, Mbak, gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat kemarin beberapa wawancara kan beberapa daerah sudah mengatakan jangan naikkan BBM. Nah, itu tadi, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin atas waktu dan juga kesediaannya berbincang singkat di Kabar Pasar di pagi hari ini. Dan pemirsa jangan beranjak dari layar kaca Anda, Kabar Pasar masih akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi.